Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D menyiapkan deskripsi perancangan perangkat lunak sistem informasi e-book Unja untuk kelompok C yang beranggota Iqbal Tria Cahyadi, Muhammad Taufik Fernando, Hadisya Azahra, Musa Jawari Fanin, dan Sukma Hadi. E-book adalah buku elektrik Universitas Jambi yang berisi informasi tentang kurikulum yang digunakan mahasiswa saat ini dan mempermudah mahasiswa untuk mengetahui kurikulum yang dipakai. Tujuan deskripsi perancang perangkat lunak adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Lingkup masalah. Permasalahan yang mencakup di dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mahasiswa mengetahui kurikulum yang digunakan saat ini. Selanjutnya, bagaimana memberikan informasi kurikulum kepada mahasiswa secara cepat dan tepat, dan bagaimana mempermudah akses e-book sebagai media pembelajaran mahasiswa. Rancangan lingkungan implementasi yaitu sistem operasinya menggunakan Windows 7, setelah itu development toolsnya menggunakan Artister dan DW, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, dan database manajemennya menggunakan MySQL. Kemudian perancangan data, yaitu sebagai proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Salah satunya untuk merancang sistem e-book Unja. Terdapat 4 nama tabel yang kita buat, yaitu tabel mahasiswa, tabel kurikulum, dan tabel mata kuliah. Pertama, tabel user ialah sebagai basis data yang berisikan informasi data penggunaan sistem informasi e-book Unja. Kemudian tabel mahasiswa ialah basis data yang berisikan informasi data mahasiswa yang digunakan pada sistem informasi mahasiswa. Kemudian tabel kurikulum itu basis data yang berisikan informasi data kurikulum yang ditempuh mahasiswa. Yang terakhir yaitu tabel mahasiswa adalah basis data yang berisikan informasi materi yang akan dipelajari mahasiswa. Kemudian dari daftar tabel dibentuk struktur tabel yang terbagi 4, di mana yang pertama tabel user dengan nama database-nya e-book Unja, nama tabelnya tabel user, dan primary key-nya name user. Dari daftar tabel user terbagi 4 file. Yang pertama name user, jenis datanya varchar, ukurannya 10. Kemudian keterangannya yaitu name mahasiswa. Yang kedua name user, jenis datanya varchar, ukurannya 10. Key-nya yaitu primary key auto instrument. Keterangannya itu sebagai hak akses. Yang ketiga, name. Jenis datanya varchar, ukurannya 10. Keterangannya itu name mahasiswa. Yang terakhir, pass. Jenis datanya varchar, ukurannya 10. Keterangannya itu sebagai password untuk login pengguna. Yang kedua, tabel mahasiswa dengan primary key-nya name. Terdapat 5 file utama, nama mahasiswa, jenis datanya varchar, ukurannya 30. Kemudian name, jenis datanya varchar, ukurannya 10 sebagai primary key atau hak akses. Kemudian nama fakultas dengan jenis datanya varchar, ukurannya 20. Kemudian nama jurusan, jenis datanya varchar, ukurannya 20. Yang terakhir, alamat email, jenis datanya varchar juga dengan ukuran 30. Tabel ketiga yaitu tabel kurikulum. Dengan primary key-nya kode mata kuliah. Terdapat 4 file. Yang pertama yaitu kode mata kuliah, jenis datanya varchar, ukuran 10 sebagai primary key. Kedua, nama mata kuliah, jenis datanya varchar, ukurannya 10. Yang ketiga, nama dosen, jenis datanya varchar, ukurannya 30. Yang terakhir, jadwal mata kuliah, jenis datanya date time sebagai jadwal kuliahnya. Yang terakhir, tabel mata kuliah. Primary key-nya yaitu nama materi. Yang terdapat 2 file. Yang pertama nama materi,
jenis datanya varchar, ukurannya 20 sebagai primary key-nya. Yang terakhir materi, jenis datanya medium bold, ukurannya 5 MB. Oke, baik. Selanjutnya, untuk model analisis DFD level 2 proses 1, di mana kelola data akses memberikan data akses untuk mengelola data user yang menghasilkan arsitektur perangkat lunak login. Di slide selanjutnya. Nanti yang selanjutnya adalah model analisis DFD level 2 proses 2, di mana pengelolaan data master yang mengelola data mahasiswa, data kurikulum, data mata kuliah, dan data materi. Oke, selanjutnya adalah model analisis DFD level 2 proses 2, di mana pengelolaan data master, yang di mana mengelola data mahasiswa, data kurikulum, data mata kuliah, dan data materi, yang menghasilkan arsitektur perangkat lunak yang pertama untuk tambah mahasiswa. Slide selanjutnya. Ini arsitektur perangkat lunak untuk tambah mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur perangkat lunak untuk tambah kurikulum. Slide selanjutnya. Selanjutnya juga arsitektur perangkat lunak untuk tambah mata kuliah. Dan yang terakhir adalah arsitektur perangkat lunak untuk tambah materi. Tadi nggak macet? Apa? Tadi macet nggak? Baiklah, selanjutnya struktur program yang diperoleh. Struktur char mempresentasikan organisasi komponen program atau modul secara hierarki serta mengimplementasikan suatu hierarki kontrol. Notasi yang digunakan mempresentasikan hierarki tersebut menggunakan diagram pohon. Fungsi pada SC direpresentasikan sebagai bujur sangkar, input dan output, yang nantinya diimplementasikan sebagai parameter atau variabel bersama digambarkan dengan panah sebagai berikut. Struktur char halaman utama e-book Unja. Dalam e-book Unja ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pengelola akses. Dalam pengelola aksesnya ada kelola data akses yang dapat login dan logout, dan yang kedua kelola data dapat menambah data user, mengubah data user, melihat data user, dan menghapus data user. Dan yang kedua pengelola data master. Di dalam pengelola data master ada 3 bagian. Yang pertama mahasiswa. Di dalam mahasiswa ini pengelola data master dapat menambah data mahasiswa, mengubah data mahasiswa, melihat data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Kemungkinan selanjutnya di dalam kurikulum, pengelola data master dapat menambah data kurikulum, mengubah data kurikulum, melihat data kurikulum, dan menghapus kurikulum. Di dalam jadwal mata kuliah, pengelola data master dapat menambah data jadwal mata kuliah, mengubah jadwal mata kuliah, melihat data jadwal mata kuliah, dan menghapus jadwal data mata kuliah. Yang terakhir ada laporan yang berisikan informasi e-book Unja. Baiklah, selanjutnya secara logik, sistem informasi e-book dibagi ke dalam 3 modul. Di komposisi logik dari modul tersebut diperlihatkan pada tabel berikut, yaitu di dalam modul ada 3. Yang pertama, kelola data akses, pengelola data mahasiswa, laporan. Pengelola data akses dapat memproses login dan logout, dan fungsinya sama saja. Yang kedua, tambah data user, ubah data user, hapus data user, dan lihat data user. Pengelola data mahasiswa dapat menambah data mahasiswa sampai melihat data mahasiswa seperti yang pertama tadi. Dan yang terakhir, laporan yang berupa informasi e-book Unja dan informasi e-book Unja. Selanjutnya,
Dekomposisi fungsional modul. Di dalamnya ada 5 bagian, yaitu ada nomor, fungsi proses, data input, data output, dan keterangan. Di dalam SKPPL e-book Unja nomor 1 ada fungsinya yaitu tambah data pengguna yang menginputkan nama, username, password, kemudian data outputnya status input data. Yang keterangannya memasukkan data akses pengguna sistem. Kemudian yang nomor 2 ada dapat menghapus data pengguna, nama, username, password dengan output status hapus data. Keterangannya menghapus data akses pengguna sistem. Yang nomor 3 ada ubah data pengguna, yang keterangannya mengubah data akses pengguna fungsi sistem. Yang keempat ada login. Fungsi ini sebagai proses login superadmin dan mahasiswa. Ada logout. Fungsi ini sebagai proses logout superadmin dan mahasiswa. Dan nomor 6 ada ubah password. Yang ketujuh tambah data master. Yang ditambah ialah data mahasiswa, data mata kuliah, data kurikulum. Dan fungsi ini sebagai proses tambah data dari data mahasiswa, mata kuliah, dan kurikulum. Selanjutnya, masih lanjutan yang tadi, yaitu ubah data master, dapat mengubah data mahasiswa, mata kuliah, dan kurikulum, menghapus, menginput, dan yang terakhir ada lihat jadwal mata kuliah, informasi mata kuliah mahasiswa. Selanjutnya adalah perancangan antarmuka, di mana header berisi berlogo e-book Unja. Yang kedua adalah menu, akan diletakkan di setiap semester dan mata kuliah. Ketiga adalah warna. Warna memiliki tujuan tertentu. Warna foreground harus berbeda dengan warna background. Foreground menggunakan warna hitam untuk teks, sedangkan background menggunakan warna yang kontras dengan foreground, seperti putih. Font, secara umum, untuk tipografi font yang digunakan adalah font jenis Calibri. Penggunaan jenis huruf tidak lebih dari 2 jenis, dan digunakan satu jenis huruf yang mendominasi. Pada sistem ini, ukuran huruf adalah 12 untuk body text. Scrolling, meniadakan horizontal scrolling dengan menetapkan ukuran lebar halaman secara default. Dan ukuran serta resolusi layar menggunakan ukuran normal PC dan notebook, yaitu 1024 x 800 pixel. Ya. Kemudian daftar antarmuka pemakai. Ini adalah tampilan dari tabel daftar antarmuka pemakai, di mana di dalam tabel tersebut ada kode seperti HD, LM, LA, dan LSA yang mempunyai keterangan HD adalah halaman depan, LM setelah mahasiswa login, LA setelah akademik login, dan LSA setelah superadmin login. Next. Berikutnya, dari spesifikasi antarmuka mempunyai banyak spesifikasi, yaitu dari yang pertama, spesifikasi layar utama, rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk tampilan halaman depan dapat dilihat sebagai berikut yang di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya deskripsi objeknya yang mempunyai 3 objek, yaitu header, semester, dan NMMK atau link untuk mengakses materi mata kuliah. Selanjutnya. Kemudian untuk form tambah mahasiswa, rancangan antarmuka, dan deskripsi objek untuk form tambah mahasiswa dapat dilihat di bagian sebelah kiri. Dan dalam deskripsi objek, form tambah mahasiswa mempunyai 7 objek, yaitu nama, NIM, fakultas, jurusan, program studi, email, dan simpan. Yang mana jenis-jenis antara nama, NIM, fakultas, jurusan, program studi, dan email itu mempunyai label input ataupun label option. Kemudian simpan adalah perintah aksi untuk menyimpan data-data yang sudah di-input atau dipilih sebelumnya. Kemudian di sebelah kiri ada
gambar rancangan terbuka form tambah kurikulum dan objeknya mempunyai fakultas, jurusan, prodi, tahun, nama kurikulum baru, dan simpan. Lanjut. Untuk form tambah materi, juga banyak mempunyai objek, yaitu fakultas, jurusan, prodi, kurikulum, nama mata kuliah, materi, dan simpan. Kemudian ada form tambah mata kuliah, yang mempunyai objek fakultas, jurusan, prodi, pilih kurikulum, semester, ID mata kuliah baru, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan simpan. Berikutnya juga ada form ubah materi yang mempunyai objek, fakultas, jurusan, prodi, kurikulum, nama mata kuliah, materi yang diubah, materi pengganti, dan simpan. Berikutnya ada form ubah mata kuliah yang mempunyai objek, fakultas, jurusan, prodi, semester sekarang, nama mata kuliah, pindah ke semester berapa, dan simpan. Di dalam spesifikasi report, ada contoh pesan gagal login, seperti gambar di sebelah kiri. Dan di gambar sebelah kiri ini mempunyai juga objek, ialah user ID, password, masuk, dan sign up. Biasanya yang menyebabkan gagal dalam login dari pemasukan user ID atau password. Terima kasih. Oke, sekianlah presentasi kelompok kami tentang DPPL Ibu Unja. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hahaha.